Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Fuad Hidayat. Kali ini kita akan membahas soal KSM Matematika jenjang MTS SMP tingkat kabupaten kota part yang kedua untuk nomor 6 sampai 10. Yang belum menonton part 1 nomor 1 sampai 5 silahkan tonton terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Nomor 6, Pak Adi adalah seorang pemain basket yang ukuran panjang lutut ke telapak kakinya sama besar dengan banyak ayat pada surah An-Nazi'at. Oke, kita langsung jawab saja ya. Di sini terintegrasi dengan surat pada Al-Qur'an. Oke, di sini panjang lutut ke telapak kaki itu sama besar dengan banyak ayat pada surat An-Nazi'at. Oke, bagi teman-teman yang belum menghafal dan ingin menghafal, kami sudah menyiapkan file Word-nya, nomor urut surat dalam Al-Qur'an dan banyaknya ayat. Linknya ada di deskripsi. Jika dirasa bermanfaat filenya, silahkan klik tombol subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Oke, untuk banyaknya surat pada surat An-Nazi'at adalah 46. Ya, silahkan teman-teman untuk menghafalnya. Saya ganti warnai sini. An-Nazi'at itu ada 46 ayat. Oke, lanjut. Itu dari mana? Kita gambarkan kembali aja ya ilustrasi orangnya. Ini sedang ruku, itu kalau sempurna itu harus 90 derajat lurus. Oke, mohon maaf ada iklan ya, ada suara motor, nggak apa-apa. Oke, di sini lutut sampai telapak, berarti di sini ya 46 ayat, atau dalam hal ini sentimeter karena di sini dalam satuan sentimeter. Kemudian sedangkan ukuran panjang lutut ke pangkal paha, berarti ke atas, sama besar dengan banyak ayat pada surat Abasa. Sama, silahkan untuk dihafal terlebih dahulu ya. Wajib menghafal untuk yang ingin mengikuti lomba KSM bidang matematika terintegrasi jenjang MTS SMP. Kalian juga nanti ketika SMA atau MA pasti jadi perwakilan dari sekolah lagi ya. Jadi harus dihafalkan dari sekarang. Oke, berapa banyaknya ayat pada surat An-Nazi'at? Tadi 46. Kemudian berapa banyaknya surat pada Abasa? Yaitu ada 42. Di sini 42 Abasa. 42 ayat. Dalam hal ini dalam sentimeter, maka jaraknya ke atas adalah 42 cm. Kemudian jika saat melakukan ruku seperti pada gambar, panjang dari telapak kaki ke ujung kepala, berarti dari sini, misalkan ini kepala, sini ya teman-teman ya, jadi membentuk segitiga siku-siku itu besarnya sama dengan urutan. Nah sekarang urutan, tadi saya bilang filenya itu ada dua jenis, ada satu file tapi memuat nomor urut dan banyaknya surat. Itu udah lengkap ya. Surah Al-A'la nomor urut sekarang. Surah Al-A'la itu nomor urut ke berapa ya? Oke, urutan Al-A'la itu adalah urutan ke 87. Maka di sini 87 ditambah dan surah Qaf, urutan surah Qaf. Qaf itu adalah surah urutan ke-50. Maka di sini tambah 50. Sehingga total panjangnya yaitu adalah 137. Nah, di sini membentuk segitiga siku-siku. Kita bisa menggunakan Pitagoras untuk mencari panjang dari kepala sampai ke pangkal paha tadi ya, pangkal paha. Oke, kita bisa lakukan, misalnya kita ini X, maka X sama dengan, karena dia bukan sisi miring, maka rumusnya dikurangi teman-teman ya. 137 kuadrat dikurangi dengan ini jumlahnya berapa ini? 88 ya. 88 kuadrat. Silakan hitung manual. Kalau belum hafal, 137 kali 137 berapa ya? 18.769 dikurangi 88 kuadrat berapa? 7.744. Oke, ini Pitagoras biasa ya, tinggal hitung dikurangi, hasilnya adalah 11.025. Oke, berapa hasil akarnya ketika
berapa teman-teman? 10.000 aja kan 100 ya. Ini berarti 105. Oke. Itu panjang dari kepala sampai pangkal paha. Pertanyaannya, maka tinggi Pak Adi? Tinggi Pak Adi itu berarti ketika tegak kepala sampai kaki, telapak kaki. Nah, tadi badan, kepala, badan sampai pangkal paha itu 105, kemudian dari pangkal paha ke telapak itu tadi 88. Maka total tingginya adalah 193 cm. Oke, cukup mudah ya. Jadi teman-teman silakan menghafal untuk nomor urut dan banyaknya ayat pada surah-surah di Al-Qur'an. Oke, ini cukup tinggi karena Pak Adi adalah seorang pemain basket. Oke, bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Nomor 7. 3 sisi berbeda dari suatu balok memiliki luas 24 cm, 32 cm, 24 cm persegi, 32 cm persegi, dan 48 cm persegi. Luas bidang diagonal terbesar balok tersebut adalah, oke, kita diketahui dulu teman-teman. Ini soal seperti ini pernah saya jumpai di soal OSN juga ya. Jadi teman-teman yang pengen ikutan OSN juga ini bisa sambil latihan di sini. Oke, memiliki luas. Oke, kita gambar dulu deh. Kita gambar baloknya. Ini karena saya udah pernah menjawab atau saya udah menjawab soal ini, jadi saya tahu bentuk balok. Yang bentuk baloknya teman-teman ini di akhir adalah bukan panjang menyamping ya. Jadi nggak seperti balok yang kita gambarkan biasa. Ini ke atas. Oke. Panjangnya ke atas. Oke. Misalkan yang ini misalkan panjang kali lebar ini PLT misalkan gitu deh. 24 itu yang bawah misalkan. Kan sisinya ya. Memiliki luas 3 sisi. Sisi yang bawah itu kan sama dengan yang atas. Berarti ini P kali L. Panjang kali lebar itu 24. Yang bawah. Dan 32 yaitu L kali T lah, boleh yang ini 32. Seperti itu. L kali T 32. L kali T ya yang ini 32. L kali T sama dengan 32 cm persegi, cm persegi. Kemudian yang terakhir yang di sebelah sini 48. Sisi depan, sisi belakang, yaitu berarti sisanya yaitu panjang kali tinggi 48 cm. Nah, caranya gimana teman-teman untuk mengetahui panjang setiap sisinya? Caranya semuanya kita kali. PL saya tuliskan deh. PL kali LT kali PT, semuanya kita kali. Berarti di sini 24 kali 32 kali 48. P kali L kali LT kita cari yang sama. P kali P jadinya P kuadrat. L kali L L kuadrat. T kali T T kuadrat gitu ya. Ini hasilnya adalah 24 kali 32 kali 48 itu 36.864. Agar kuadratnya hilang, kita akalin teman-teman. Nah, gitu. Jadinya ini PLT. P kali L kali T yaitu 192 akar dari 36.864. Oke, ini jadi modal yang cukup nih untuk mencari semua sisi. Yang pertama, kita akan mencari sisi yang pertama PL ya tadi ya. Tinggal kita bagi dengan info yang di awal. Kita bagi PL. PL-nya itu apa sih? 24 kan? PLT, coret-coret sisa T. Berarti tingginya adalah berapa? 192 bagi 24 yuk 8. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, nah kita sama terus gitu. PLT lagi dibagi LT. Jadi dibagi dengan ini seperti itu. 192 bagi 32. Berapa sisinya? 6. Oke, 6 cm. Berarti sisa apa ini? LT. LT berarti P-nya 6. Lanjut. Kita cari yang PT. PT berarti PLT bagi PT. Sisanya adalah L. Coret. 192 bagi 32. Bagi 48. Yang terakhir, itu jawabannya adalah 4 cm. Berarti lebarnya adalah 4 cm. Jadi kalau kita tuliskan di sini, ini 6, P-nya 6 ini ya. Lebarnya 4, tingginya 8. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, luas bidang diagonal terbesar balok tersebut adalah, oke, yang pertama. Kita ganti juga.
Yang pertama kita harus mencari semua dari diagonalnya. Oke, sebelum ke sana, apa sih bidang diagonal itu? Bidang diagonal adalah bidang yang miring. Diagonal itu bayangin aja miring. Bidang diagonal itu bidang yang ada di dalam tapi miring. Contoh, kita kasih nama deh. A, B, C, D, E, F, G, H. Bidang diagonal yang pertama kita akan coba ya, yaitu EFCD. EFCD. Mana FCD? Ini, teman-teman. Ini bikin perosotan. Nah, ke belakang. Bayang ya. Itu akan sama dengan HGBA. Jadi sama aja. Ini yang ke depannya. Oke, kita akan cari. Berarti luas dari EFCD itu adalah FC dikali EF gitu ya. Dimana EF itu adalah sisi panjang, yaitu 6. Nah, FC-nya kita harus cari. FC itu kan sisi miring ini, diagonal sisi kanan. Berarti dia Pitagoras antara 4 dan tingginya 8. Silakan dicari teman-teman ya. 4 dengan 8 itu berarti 16 ditambah 64. Gitu ya. 16 ditambah 64. Jadinya 80. Berarti akar 80 dikali, nah yang 6 itu masuk ke akar, berarti dikuadratin dikali 36 gitu ya, sama dengan akar 2880. Apakah ini yang paling besar? Sabar, tunggu dulu, kita harus membandingkan dengan bidang diagonal yang lain. Yang kedua, kita akan mencari bidang AFGD, bidang diagonal AFGD. AFGD. Oke, saya ganti lagi nih. Tidak perlu tanpa, saya ganti ungu. AFGD yang mana? Tadi kan ke depan dan ke belakang. AFGD ABCD. Oke, AFGD. Nah, ke samping teman-teman. Kelihatan ya, tembok miring yang ke samping kiri kanan akan sama dengan EHCB. Seperti itu ya. Nah, luasnya adalah berarti FG dikali AF. Untuk yang ini ya. FG itu adalah kan ini. FG itu lebar sama dengan BC, berarti 4. Kemudian AF diagonal sisi yang depan AF. Ini AF. AF itu berarti dengan 6 dengan tingginya 8. 6 dengan 8 ini dikali ya. 6 itu 36, 8 itu 64. Berarti akar berapa 36 sama 64? Ini 36 sama 64 itu pas ya, 100 ya. Oke, 100. Kemudian yang 4-nya itu masukin ke akar lagi. Berapa? Dikuadratin ya, 16. Jadi sama dengan akar 1600. Oke, masih besar yang ini, masih 2880. Sabar. Mungkin yang ketiga. Jadi ada 3 macam bidang diagonal ya. Ingat-ingat, ada 3 macam bidang diagonal. Oke, saya kembali yang hitam. Terakhir yang ketiga, tempatnya udah sempit ya, udah banyak coret-coretannya. Yang ketiga itu bidang diagonal. Tadi yang depan belakang udah, kanan kiri udah, sekarang miring. Nah, miringnya itu ada DB FH. Kebayang teman-teman? Ini coretannya udah banyak. Ini yang miring ke tengah. Ya, sebelah situ akan sama dengan DBFH itu akan sama dengan ACGE. Itu ya, ACGE. Silahkan dibayangkan. Maka luasnya adalah mana ya? Luasnya adalah ABCD. Oke, BD dikali DH. Gitu ya. Nah, BD-nya itu diagonal sisi dari yang bawah ya. Itu berarti dari ini BD. Berarti 6 dengan 4. Langsung aja 36 sama 16. 36 dengan 16 yaitu 52. Ini akar 52. Sedangkan DH-nya itu adalah DH tinggi itu 8. Oke, sama kayak tadi, 52 tetap akar. Nah, 8-nya kita rubah jadi akar 64. 64 kali 52 adalah 3328. Nah, seperti itu. Adakah diagonal yang lain, teman-teman? Kita cari ya. Diagonal itu pasti ada 6. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang tadi udah. Oh, udah teman-teman ya. Sip, udah. Jadi jawabannya adalah 3328.
bidang diagonal terbesar? Jawabannya adalah C. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Awas jangan kalau yang punya saran mungkin jawabannya D, silahkan ke kolom komentar ya. Saya cek dulu deh. Bidang diagonalnya ada yang lain nggak ya? Selain yang 3 pasang ini, yang 6 ini. Kanan kiri, atas bawah. Udah teman-teman ya. Udah, yakin udah? Ya, udah. Sip. Jawabannya adalah C. Jangan lupa untuk subscribe untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Tonton video ini sampai selesai. Next. Nomor 8. Pada satu kumpulan data terdiri dari 13 bilangan 3 digit dengan rata-rata adalah 65. Oke. Rata-rata rumusnya apa rata-rata? Rata-rata adalah rumusnya sigma X per N. Maka untuk info yang pertama, rata-rata dari 13 bilangan sama dengan sigma X dibagi, karena ada 13 data, 13 sama dengan 6514 per 13. Kita tuntaskan setiap info aja ya, sebelum lanjut ke info yang lainnya. Maka sigma X-nya adalah untuk yang 13 data tadi, 13 data, 13-nya coret boleh ya, sama dengan 6514. Oke, dapat. Info yang kedua, rata-rata 7 bilangan terkecil, kayak anggap saja 7 bilangan terkecil itu bilangan 1 sampai 7. Berarti X rata-rata 1 sampai 7 itu sama rumusnya sigma X 1 sampai 7 per 7, karena sampai 7 angka. Sama dengan, oke, ini terintegrasi kembali ya. Teman-teman yang belum menghafal banyaknya ayat pada setiap surat dalam Al-Quran, silahkan download file Word-nya di deskripsi, linknya ada. Itu banyaknya surat dan nomor urut. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan mengklik tombol subscribe dan tonton video ini sampai selesai, atau tonton juga video yang lainnya di beranda YouTube kami. Terima kasih. Oke, banyaknya ayat pada surah Al-Baqarah berapa sih? Udah hafal belum ya? Itu tuh rata-rata dari 7 bilangan ini. Berapa teman-teman? Al-Baqarah itu terkenal ya, surah 286 ayat teman-teman. Maka sigma X dari 7 data yang terkecil tadi adalah 286 kali 7. Seperti itu ya. Betul? Hasilnya adalah 2002. Itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, dan rata-rata 7 bilangan terbesar, karena ini 1 sampai 13 teman-teman datanya. Ketika 7 tambah 7 kan 14. Berarti data yang nomor 7 itu kepake lagi. Jadi kepake di 7 awal dan 7 akhir. Jadi di sini rata-rata 7 terakhirnya itu 7 terbesarnya adalah 7 sampai 13. Setuju ya? Itu berarti rata-ratanya adalah 1 kurangi 7, 1 kurangi 7. Data ke-7 sampai ke-13, ini 1 sampai 7 sama dengan dibagi 7 ya, dibagi 7 dulu, sama dengan jumlah dari banyak ayat Al-Baqarah ditambah dengan Al-A'raf, jumlahnya ditambah dengan As-Su'ara. Oke, tadi Al-Baqarah kita udah tahu 286. Nah, sekarang Al-A'raf. Berapa sih Al-A'raf? Jadi teman-teman mulai merasa pusing ya dengan jumlah ayat. Maksudnya teman-teman udah merasa penting untuk menghafal berarti. Ketika pusing itu berarti ada proses berpikir di situ. Terima kasih sudah mau berpikir, dan teman-teman adalah orang pilihan yang mungkin delegasi dari tingkat satuan pendidikan ke kabupaten, atau mungkin teman-teman udah lolos ke tingkat provinsi ini ya. Selamat. Oke. Al-A'raf itu surat banyaknya ayat pada surat Al-A'raf adalah berapa teman-teman? Yaitu 206. Itu ya. Kemudian As-Su'ara itu 227. Kita tambahin yang 3 ini, 286 ditambah 286 ditambah 206 ditambah 227. Kayak kita tambahin 13 tambah 12 ya. 12 tambah 7 19, ini 1 2 11, ini 1 7. Jadi totalnya 79. Jadi ini rata-ratanya 719. Maka sigma X data ke-7 sampai 13 itu ini kali 7 ya, sama ya, yaitu 5033. Pertanyaannya, median dari data tersebut, berarti mediannya itu adalah data X data ya. Kalau ini X bar rata-rata, data itu X. Median berarti data ke-7 kan 1 sampai 13 itu tengah-tengahnya 7 tadi. Nah, berarti yang keajak 2 kali tadi. Maka kita gabungan ketiga info ini menjadi begini teman-teman.
rata-rata dari 13 data itu sama dengan rata-rata dari satu sigma data 1 sampai 7 ditambah sigma, kan 13 angka ya harusnya sigma x 13 ditambah dengan sigma x 7 sampai 13 dikurangi dengan data yang ke-7, karena dipakai 2 kali, kita cukup 1 kali aja, makanya dikurang 1 kali data yang ke-7 dibagi 13. Oke, tadi rata-rata dari sigma, rata-rata dari 13 angka tadi ya 6514 per 13, berarti yang ini nggak kepake nih, sigma x 13. Oke, sigma x 1 ke 7 ini 2022. Oke, ditambah sigma 7 sampai 13 ini 5033 dikurangi data yang ke-7 dibagi 13. Nah, 13 nya coret, negatif x7 pindah ke sini jadinya positif, ini tambahin 7055 dikurangi 6514. Oke teman-teman ya, maka hasilnya adalah berapa teman-teman? 5 kurangi 4 1, kemudian 5 kurangi, oh ini 7055, oh ini 0 sorry, 2022, berarti ini 735 ya, bukan 5. 3 kurangi 1 2, 70 kurangi 5. Oke, jadi jawabannya adalah data yang ke-7 atau median di sini adalah 521. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Silakan untuk menghafal nomor urut dan banyaknya ayat pada surah Al-Qur'an. Filenya ada di deskripsi. Terima kasih, jangan lupa bantu subscribe. Nomor 9. Halaman pertama pada buku Saku Juz 30 dimulai dari surah An-Naba. Tiap halaman pada buku tersebut memuat tepat 20 ayat. Beberapa buku memuat fakta berikut. Oke, saya tandai di sini yang pentingnya. Juz 30 dimulai dari surah An-Naba. Oke, iya. Setiap halaman itu memuat 20 ayat. Beberapa buku memuat fakta-fakta berikut. Surat A'la terletak pada halaman bla 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 1 2 3 4, ini infonya. Fakta di atas yang menjadi indikasi kesalahan, berarti kita harus cari yang salahnya. Oke, berarti kita harus hafal teman-teman ya, jumlah ayat pada setiap surat minimal itu juz 30. Itu saran saya, silakan hafalkan. Minimal di juz 30. Kalau menghafal semua juz 1, 2, 3 sampai 30 itu pasti banyak. Minimal juz 30 yang sering keluar itu juz 30. Oke, di sini saya akan sampaikan lampiran file di sini. Saya tampilkan sampai surah Al-Adiyat karena di sini surahnya paling rendah itu paling bawah, Al-Adiyat ya. Saya tampilkan. Nah, total dari juz 30 teman-teman itu semuanya ada berapa ayat? Ayat pada juz 30. Totalnya berapa teman-teman? Oke, betul ya. Totalnya adalah 564. Seperti itu. Berarti karena di sini ada 20 ayat, maka 564 dibagi 20 itu sekitar 28, berarti ini ada 29, 28, berarti 29 lembar untuk kasus pada soal nomor 9. Oke. Benar nggak sih surah Al-A'la terletak pada halaman ke-14? Ini Al-A'la. Yang ini ya. Oke. Berarti kita harus menjumlahkan dulu teman-teman. Halamannya itu halaman berapa? Berarti kita harus menjumlahkan seluruh jumlah ayat pada ayat sebelum surah Al-A'la. Totalnya adalah berapa nih? 40 tambah 46 tambah itu totalnya itu sebelum Al-A'la itu totalnya ada 276. Bantu cek ya kalau salah, diingatkan di kolom komentar. Berarti untuk yang pertama Al-A'la itu 276 dibagi 20. Berapa teman-teman? 13,8. Nah, ini masih di halaman 13,8, itu berarti 13-nya lewat. Berarti ini akan sama dengan halaman 14. Baru Al-A'la masuk di sini untuk melengkapi halaman 14 ya, yang masih kurang ini. Berarti Al-A'la betul ada di halaman 14. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kita menjumlahkan semua ayatnya pada sebelum yang dimaksud Al-A'la dalam hal ini. 2.1. Nomor 2. Al-Balad. Al-Balad itu yang mana? Al-Balad yang ini. Oke. Tadi katanya kan 276, tinggal ditambah berapa nih?
276 tambah ini T5, 575. Berarti 276 ditambah 75. Berarti 1153. Nah, berarti untuk al-balad sebelumnya itu ada 351 dibagi 20 teman-teman, yaitu 17,55 alias 18 ya. Walaupun lebihnya 17,01 juga berarti 17 sudah lewat, artinya ke halaman berikutnya seperti itu. Nah, berarti untuk al-balad itu adanya di halaman 18, sedangkan di sini 17, salah ya. Oke, jadi cukup nggak kita menganalisis poin 1 sama 2? Berarti 1 itu betul, 2 salah. Oh, berarti ini salah karena ada 2-nya. Nah, ini salah ada 2-nya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Ternyata kita cukup menganalisis poin 1 dan 2 karena 2-nya itu salah, maka jawabannya adalah B. Oke, kalau mau lanjut boleh. Kita cek ya. Nomor 3. Atin itu ada di sini. Oke, tadi kan 351, berarti ditambah dengan al-balad sampai al-insyirah berapa nih? 35, ini belakangnya ya. 5 117, 7 tambah 8 15. 5 masih 1 3 4 5 6 7. 75 juga ya, tambah 75. 351 tambah 75 berarti 6. Terus berapa nih? 6 2 426 dibagi 20 yaitu 21,3. Nah, ini artinya 22. Betul ya. Nomor 4 nggak usah dicek ya, pasti salah ya. Oke, jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, ini lumayan karena mencakup seluruh surah pada juz 30. Teman-teman harus menghafal semuanya. Mantap, semangat. Pasti teman-teman bisa. Jangan lupa bantu subscribe. Oke, lanjut. Nomor 10. Nah, ini ilmu faraid yang sangat erat kaitannya dengan matematika karena di situ ada perhitungan, pecahan dan segala macam. Teman-teman harus yang menghafal ya, belajar ke guru fikihnya silakan. Kalau konsep matematikanya saya yakin teman-teman itu udah bisa. Tinggal pembagian setiap ahli waris. Oke, di sini kita bahas. Nomor 10, ayah Ida meninggal dunia akibat pandemi. Ayah Ida berarti Ida itu seorang anak. Ida masih memiliki ibu kandung, 2 nenek dan seorang adik laki-laki. Ayah Ida meninggal, harta waris yang harus dibagi sebesar 720 juta. Oke, lumayan banyak ya. Mudah-mudahan ayah ibu kita sehat selalu, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, kita semua juga sama. Banyaknya bagian yang diterima oleh Ida sebagai ahli waris sebesar titik-titik. Oke, di sini yang perlu diperhatikan, status dari ahli waris itu berdasarkan mayit, bukan berdasarkan cerita. Ahli waris itu berdasarkan mayitnya. Maksudnya apa? Kan tadi Ida yang diceritakan, sehingga Ida itu punya ibu dan punya adik. Sedangkan yang meninggal itu kan ayahnya. Berarti yang meninggal itu adalah seorang bapak. Berarti ibu Ida, nah kita analisis lagi. Ibu Ida itu terhadap mayit, ahli waris dari si mayit itu berarti istri dari mayit. Gitu ya. 2 nenek. Berarti 2 nenek itu adalah ibu dari si mayit. 2 ibu itu berarti dari istri dan dari ayahnya Ida itu ya. 2 ibu. Dan adik laki-laki itu adalah anak laki-laki berarti dari bapaknya Ida. Dan Ida sendiri itu sebagai anak perempuan. Bisa dipahami teman-teman? Jadi ahli warisnya ada istri, 2 ibu, anak laki dan anak perempuan. Jadi bukan dari cerita ya. Oh, berarti punya ibu, nenek, adik, bukan. Jadi dari ahli waris. Ahli waris itu dari mayit. Oke, istri. Nah, ini teman-teman harus belajar karena kompleks ya kalau ilmu faraid itu. Istri itu dapat berapa sih? Istri itu teman-teman dapat 1/4 atau 1/8. Tergantung. 1/4 itu kalau tidak punya anak, dan 1/8 itu kalau punya anak. Jadi ini nggak punya anak. 1/4, 1/8 itu kalau punya anak. Nah, di sini ahli warisnya punya anak nggak? Ada ya, anak, berarti dapatnya 1/8. Oke, jadi bagian dari sini 1/8 ya, bisa dipahami. Kemudian ibu juga sama. Ibu itu bisa 2, yaitu bisa 1/6
atau bisa 0. 0 itu kenapa? Karena terhijab atau terhalang. Terhalang oleh siapa? Oh, ini nenek ya, sorry. Terhalang. Nenek itu terhalang oleh ibu, berarti ibu langsung bisa dapat waris. Sorry, ini nggak jadi. 1/6. Atau bisa juga ada syarat-syarat ibu itu terhalang. 1/6. 1/6 berarti dari 2, ya oke, nggak apa-apa. Bagi 2 berarti 1/12. Anak laki-laki. Nah, anak laki-laki dengan anak perempuan itu anak laki-laki maksudnya adalah 2/1. 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Teman-teman jangan bilang ini ya, ini nggak adil gitu ya, perempuan kok bandingnya 1. Hati-hati. Ini syariat agama, jadi harus dipatuhi. Kalaupun dicerna, hikmahnya adalah anak laki-laki itu nanti ketika dewasa akan menjadi suami, dan suami itu uangnya akan diberikan kepada istri. Istrinya adalah perempuan, seperti itu. Jadi walaupun ini dapat 1, bayangan di keluarga lain mendapat waris, jadi ada anak laki-laki yang lain itu membawa harta waris yang banyak, maka akan diberi oleh anak laki-laki ini kepada si anak perempuan gitu. Jadi perempuan itu sebetulnya bukan 1 tapi 3, teman-teman, karena bawa 2 dari warisan yang laki-laki. Bisa dipahami ya? Oke, jadi jangan lihat 2/1 nggak adil, karena laki-laki itu akan memberi nafkah kepada yang perempuan. Oke, kemudian jadi pencerahan ya. Lanjut, next. Jadi anak itu adalah asobah, anak laki-laki. Jadi kita harus hitung dulu yang 1/8 dengan yang 1/6. Oke, 1/8 ditambah 1/6 itu kita samakan penyebutnya, yaitu 24. 24 bagi 8 itu 3. 24 bagi 6 itu 4. Jadi ini 7/24. Maka sisanya untuk anak itu adalah 1 bagian dikurangi 7/24. Yaitu berarti berapa ini? 17 ya. 17/24 ini sisanya. Nah, karena anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2/1, pertanyaan adalah Ida itu anak perempuan berarti 1. Ida itu berarti mendapat 1 bagian dari 3 bagian ini ya. 2 dan 1 kan 3 totalnya. Ida 1 berarti 1/3. Jangan 1/2, awas. Itu perbandingan antara dia dengan anak laki-laki. Tapi kalau totalnya ada 3 berarti bagiannya ada 1/3. Kali 17/24 jadi yang tersisa. Dikali dengan harta waris 720 juta. Koreksi ya jika saya salah ya. Terima kasih. Nah, ketika ada perkalian dan pembagian, tipsnya bagi aja dulu biar kecil. 72 bagi 24 itu 3. 3 bagi 3 habis. Maka warisannya adalah 170 juta yang didapatkan oleh Ida. Seperti itu teman. Kalau yang laki-lakinya berapa? Tinggal dikali 2 aja, berarti 340 juta ya, dan seterusnya. Kemudian bisa dipahami, teman-teman bisa memahaminya. Kalau masih bingung, ulangi video ini dari nomor awal dan jangan lupa ada part 1-nya. Bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa tonton video-video yang lain dari channel YouTube kami. Terima kasih. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.